Jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Matan Abu Syuja yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abu Syuja atau kitab Al-Ghayah wa Takrib, di mana kita masuk pembahasan faslun surutul waliyul ladzi yatawalla aqdun nikah. Syarat wali yang berhak untuk menjadi wali dalam sebuah akad nikah. Dijelaskan di dalam kitab ini, wala yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin wa syahida adlin, dan tidaklah sah akad nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Di dalam syarahnya dijelaskan, yastaratu fil waliyi, disyaratkan bagi seorang wali alladzi yatawalla aqdun nikah, yang menjadi wali dalam sebuah akad nikah. Yang pertama adalah al-islamu, hendaklah dia beragama Islam. Wa yaftakirul waliyu wasyahidani, dan membutuhkan bagi seorang wali dan dua orang saksi ila sittati syara'id, kepada 6 syarat. Syarat yang pertama adalah al-islamu, hendaklah wali tersebut beragama Islam. Fala wilayata li kafirin ala zaujati muslimatin, maka tidak ada perwalian bagi orang kafir atas pernikahan seorang wanita muslimah. Jadi nek sing wedon muslim, artinya muslimah, waline kudu muslim, harus beragama Islam. Amma idza kanatiz zaujatu dhimmiyah, adapun ketika wanita yang menikah itu adalah seorang kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang hidup dalam pemerintahan kaum muslimin dan membayar jizyah, kafir dhimmi, fayajuzu ayyakunal wali kafiran, maka boleh bagi wanita kafir dhimmi tadi yang menjadi wali adalah orang kafir, kalau memang dia kafir dhimmi. Tapi nek wanita muslimah, waline kudu muslim. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 71, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, dan orang mukmin, kaum mukminin dan juga kaum mukminat, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Kemudian syarat yang kedua, wal bulughu, hendaklah wali tersebut sudah baligh. Fala tasihhu wilayati sabiyyi, maka tidak sah wali itu ketika wali tersebut masih anak kecil, mboten sah. Wali umure mbeke 7 tahun mboten sah, Pak, mboten sah. Tapi iki waline, umpamane anake gitu ya. Karena anak laki-laki pada sebagian madhab itu bisa menjadi wali bagi ibunya, tapi dalam madhab Syafi'i anak tidak bisa menjadi wali bagi ibunya.
karena anak dalam kekuasaan orang tua dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama yang lain membolehkan, tapi dalam mazhab Syafi'i anak tidak boleh menjadi wali bagi pernikahan ibunya. Kemudian syarat selanjutnya al-aqlu, yaitu berakal. Fal majnunu la tasihhu wilayatih, maka orang gila tidak sah perwaliannya. Umpamanya keleres kok wali akrabnya itu gila, maka otomatis turun ke wali di bawahnya. Wali yang gila ini tidak boleh, walaupun dia akrab terdekat dengan wanita yang hendak menikah, tidak boleh menjadi wali karena kegilaannya. Li'adami wilayatihi ala nafsihi. Kenapa? Karena orang gila dia menjadi wali dirinya sendiri pun tidak bisa. Walal majnunu alaihi bisafih, walal mahjuru alaihi bisafihi. Dan tidak boleh pula menjadi wali orang yang mahjur. Mahjur itu tidak boleh melakukan transaksi. Jadi mengendalikan harta bendanya saja tidak boleh. Karena apa? Bisafih, karena kebodohannya. Mamanya na'udzubillahi min dzalik wa na'udzubillahi min dzalik, orang idiot. Orang idiot tidak sah menjadi wali karena safihnya. Kemudian selanjutnya al-hurriyatu atau wal hurriyatu, dan merdeka. Fal abdu la yamliku min nafsihi syai'a fala tasihhu wilayatih. Maka seorang hamba sahaya dia tidak memiliki dirinya sedikit pun, maka tidak sah menjadi wali. Insyaallah kalau sekarang semua orang sudah merdeka, tidak ada lagi perbudakan. Kemudian yang kelima, wadzukurah, hendaklah wali itu laki-laki. Maka tidak boleh wali itu perempuan, harus laki-laki. Nabi SAW bersabda, la tazawwajal mar'atul mar'ata, tidak boleh seorang wanita menikahkan wanita yang lain. Wala tazawwajal mar'atun nafsaha, dan tidak boleh pula seorang wanita menikahkan dirinya. Mamane kok wali ini orang anak belas, nggak ada, mungkin sudah meninggal semua. Wali akrob, wali abad, semuanya nggak ada. Kemudian menikahkan dirinya, nggak boleh, harus dengan wali hakim. Jadi solusi satu-satunya ketika orang tidak punya wali sama sekali, baik dari jalur ayah ataupun jalur asobah ataupun jalur yang memerdekakan budak, maka yang menjadi wali adalah hakim, wali hakim. Kemudian wal adalatu, dan hendaklah wali tersebut wali yang adil. Jadi yang dimaksud dengan adil dalam kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Syuja' adalah wa ma'naha malakata fin nafsi tamna'u min iqtirafi dzunubil kabirati was-saghirati. Artinya orang tersebut bisa mengendalikan dirinya sehingga tidak terjatuh kepada perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Jadi adil di sini bahkan dalam kitab Fiqhul Manhaji itu dijelaskan wal maqsudu bil adalati. Jadi yang dimaksud wali yang adil itu adalah adamu irtikabil kabair minadzunub, tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi wali tadi bukan orang yang terbiasa melakukan dosa besar. Wa adamul israru ala saghair, dan tidak membiasakan diri melakukan dosa-dosa kecil. Wa adamu fi'li ma yakhillu bil muru'ah, dan tidak melakukan perkara yang bisa mempengaruhi harga dirinya, muru'ahnya.
kal bauli fiturokati, contohnya buang air kecil di jalan. Jadi, pengen pipis kok langsung nang dalan main ngatar kata niku. Lah niki berarti tiang sing mboten bisa jaga muruah. Maka dalam fiqhul manhaji dijelaskan ini kategori wali yang tidak adil, tidak boleh menjadi wali karena tergolong tidak adil. Jadi adil yang dimaksud adalah orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak membiasakan diri melakukan dosa kecil dan tidak melakukan perkara yang bisa mengurangi muruah atau harga diri. Kan kadang ngotot tiang kepengen pipis pokoknya langsung janggleng nang pinggir dalan ngatar kata niku, ngadeg maning. Lah niku, lah nek asin dodok asih mending, Pak. Dodok asih mending. Masih bisa ditolerir ya. Atau mungkin paling tidak kalau orang yang menjaga muruah itu cari tempat yang sepi. Toh enggak ada toilet mungkin di pekarangan atau mungkin di ladang, cari tempat yang sepi. Di dekat pohon, di dekat batu. Cari tempat persembunyian yang tidak terlihat orang lain. Itu berarti kategori orang yang bisa menjaga muruah. Kemudian selanjutnya di dalam kitab ini dijelaskan illa annahu la yaftakiru nikahu zimmiyah illa islamil wali. Cuma nanti ada beberapa masalah dan ada beberapa penambahan persyaratan seorang wali dalam kitab syarahnya. Melainkan tidak membutuhkan nikahnya seorang wanita zimmiyah, wanita zimmi kepada Islamnya wali. Artinya kalau dia orang kafir, wanita kafir, kemudian hendak menikah ini, walinya tidak harus muslim kalau dia kafir zimmi. Kalau di Indonesia ini tidak menjadi permasalahan yang berat karena biasanya pernikahan non muslim itu tidak dilakukan di kantor urusan agama tapi di catatan sipil. Yang melakukan pencatatan nanti catatan sipil. Maka para penghulu di Indonesia ini berlepas diri, nggak ikut campur dalam pernikahan non muslim. Tapi dalam sebuah tatanan negara Islam ada kafir zimmi. Kafir zimmi ini ketika hendak menikah, walinya walaupun mungkin pencatatannya dalam satu negara itu sama, walinya wali yang non muslim itu diperbolehkan bagi kafir zimmi atau wanita kafir zimmiyah. Kemudian wala nikahul amati illa adalati sayyid, ila adalati sayyid, dan tidak pula nikahnya seorang hamba sahaya wanita, budak wanita yang kebetulan menikah, tidak membutuhkan adilnya sayyidnya atau tuannya, karena yang menjadi wali tuannya. Kalau nanti wanita budak ini dimerdekakan oleh tuannya pun, tuan yang memerdekakan ini aulal al-maulal muqtih, istilahnya itu adalah wali yang memerdekakan, tuan yang memerdekakannya ini berhak menjadi wali kalau sudah tidak ada wali yang lain. Ditambahkan di dalam kitab ini dijelaskan dalam kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja, idza zawwaja sayyid amatahu, jika seorang sayyid, seorang tuan menikahkan budak wanitanya, fala yastaratu adalatas sayyid, maka tidak disyaratkan adilnya seorang sayyid. Adil tadi dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah adil itu orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak membiasakan diri melakukan dosa kecil dan tidak melakukan perkara yang mempengaruhi muru'ah atau harga dirinya. Kemudian selanjutnya dijelaskan di dalam kitab ini ada penambahan syarat seorang wali, al-ikhtiyar. Wali itu menikahkan orang yang dalam perwaliannya sukarela,
keinginan sendiri, artinya tidak dipaksa. Umpamanya anak ramane kok anaknya kepengen bojo, ramane ora setuju, dipaksa. Pokoknya ri kan orang gelem nikah nanyong, pokoknya ngora tak kirimi duit bang. Lah umpamanya dipaksa umpamanya gitu. Lah sementara anaknya ini yang setiap hari menanggung kehidupan anaknya, umpamanya gitu. Ini nggak boleh dalam keterangan dalam kitab Al-Imta. Tapi dalam kitab Matan Abu Suja itu syaratnya hanya 6. Tapi ini penambahan hendaklah sukarela, bukan karena dipaksa. Fala tasikhu wilayatil mukrah, maka tidak sah perwalian karena dipaksa. Kemudian alla yakuna mahjuran alaihi bisafihi, hendaklah orang tadi bukan orang yang mahjur. Ini penambahan kedua. Mahjur itu orang yang tidak boleh melakukan transaksi atas hartanya. Kenapa bisafihi? Karena kebodohannya. Melakukan transaksi terhadap hartanya saja nggak boleh, apalagi menjadi wali nikah. Apalagi menjadi wali nikah. Alla yakuna muhriman bil haji awil umrati. Kemudian selanjutnya, hendaklah wali tadi tidak sedang melakukan ihram, baik ihram untuk haji ataupun ihram untuk umrah. Sebab Nabi SAW bersabda, al muhrimu la yankihu au yunkihu. Orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikahkan dan tidak boleh dinikahkan. Aki ihram, jadi kudu nunggu rampung, menunggu sampai selesai. Kemudian dijelaskan ada penambahan, ada mukhtilalin nadhari bikibari sinni au khabali. Tidak kabur penglihatannya karena usianya sudah tua ataupun karena penyakit. Artinya si wali tadi bisa melihat. Di dalam penambahannya bisa melihat siapa calon menantunya, bisa melihat. Walaupun dalam keterangan, ini satu pendapat, dalam keterangan dijelaskan ada faidah tasihhu wilayatil a'ma, sah perwalian dari orang yang buta. Secara hukum orang yang buta menjadi wali dia sah. Cuma dalam penambahannya dalam kitab ini dijelaskan syarat seorang wali hendaklah dia bisa melihat. Hendaklah bisa melihat. Kemudian tasihhu wilayatil hakim li banatihi wa banatil muslimina wa in kana fasiqan. Sah perwalian seorang hakim untuk anak perempuannya. Umpamanya dia penghulu nih. Jadi penghulu itu kalau di Indonesia istilahnya pengulu. Penghulu itu biasanya penghulu itu satu kecamatan itu 1 atau 2 Pak, tidak banyak. Kadang-kadang hanya kepala KUA-nya saja yang menjadi penghulu. Kadang-kadang ada 2. Kalau di kantor urusan agama Kecamatan Bawang sekarang 2 yang bisa menjadi wali, bisa menjadi penghulu. Kepala KUA sama 1 staf KUA bisa menjadi penghulu. Boleh dia menjadi wali atas anaknya sendiri. Jadi dheweke penghulu Pak, penghulu dalam wilayah kekuasaannya. Mamanya nih, penghulu Kecamatan Bawang, anaknya mau menikah, dia menjadi wali atas anaknya, sah, boleh. Ini nek umpamanya kok, duh rasanya kok orang kepenak temen ya nyong penghulu nih, nyong wali nih umpamanya. Nah, kemudian memberikan taukil wali kepada orang lain itu diperbolehkan. Yang penting ada taukil wali. Bisa taukil wali kepada wali di bawahnya atau kepada orang lain. Kadang-kala ada kiai yang suruh menikahkan anaknya, ada. Boleh apa tidak? Kalau ada taukil wali boleh, tapi kalau nggak ada taukil wali tidak boleh. Kadang-kadang anak ustadz di beberapa daerah itu gampang-gampang bojok nawong liya Pak, nggak ada walinya,
perempuannya merantau nih ke Jakarta, ketemu sama-sama dengan pria yang sama-sama orang perantauan, menikah di sana. Walinya di Jawa atau di kampung nggak tahu, tiba-tiba Bali wis bojo Pak. Loh siapa sih bojo? Kau Ustadz kau mau mana ini? Nah ini nggak boleh, nggak boleh, kecuali ada taukil wali, wali akrabnya mewakilkan kepada orang tersebut, itu boleh. Kalau nggak ada taukil wali nggak boleh, nggak boleh. Kadang-kadang ada hanya menikah itu hanya dapat kertas tok, itu kertas tok, tulisan, ketikan lagi, ketikan, keterangan sudah menikah. Lah wali ini sopo, wali ini jebulane mbuh sapa. Nah. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, yastaroto fisyahidaini, syarat bagi dua orang yang menjadi saksi ini syaratnya sama dalam kitab matannya. Syarat wali dan syarat saksi itu sama. Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, dan adalah adil. Kemudian selanjutnya, al-ahaqqu biwilayati aqdun nikah, orang yang berhak menjadi wali dalam sebuah akad nikah. Qala al-musannifu, penulis kitab ini menjelaskan, wa aulal wulati, dan wali yang paling berhak, ini yang paling utama, dan ini urutannya tidak boleh dibolak-balik, harus urutan. Yang pertama al-ab, ayah. Ayah masih ada, tidak boleh perwalian itu turun kepada kakeknya. Walaupun kakek itu lebih tua, tapi turun kepada kakeknya nggak boleh. Wong bapaknya asiana, kudu bapaknya. Kecuali bapaknya memberikan taukil wali kepada orang lain. Kadangkala ada seperti ini, bapaknya orang setuju maring calon mantune, sing kon dadi wali kakine, padahal ayahnya tidak setuju nih. Lha wong bapaknya orang setuju, akhirnya kakine. Ada prosesnya, disebut dengan wali adol. Wali adol itu wali yang tidak setuju atas pernikahan anak perempuannya, bikin pengaduan kepada KUA. Pengajuan wali adol itu diajukan ke pengadilan, nanti akan dipanggil nih pihak-pihak terkait, wali adolnya dipanggil, akan dipanggil. Nanti setelah dipanggil, ketika ternyata tidak setujunya itu tidak syar'i, mungkin karena pertimbangan lagi mantune nyong calon mantune kurang sugih iki, urung mapan, iku umpamane iki. Lah ini kan berarti tidak syar'i. Banyak pertimbangan seperti itu. Kalau nanti keputusan hakim dari pengadilan agama bahwa wali adol ini alasannya tidak setuju, berarti tidak syar'i, nanti yang menjadi wali adalah wali hakim. Itu baru boleh. Kadang-kadang langsung melompat Pak, melompat langsung, nggak boleh, nggak boleh, harus urutan, marotibnya urutan. Summal jaddu abul ab, kemudian setelah bapak, kalau bapak tidak ada, kakeknya, artinya turun wali di bawahnya, akrob abadnya kakek. Jadi kakek itu berarti ayahnya ayah. Summal ahulil awal kemudian saudara laki-laki seayah seibu. Istilah lain itu ahus syakik, saudara kandung, sebapak seibu. Bapaknya orang anak, kakine orang anak, tapi orang anak ini maksudnya orang anak memang wis ninggal Pak. Bukan berarti bapaknya orang anak, aku nanti merantau nang Lampung, bagaimana ya? Jadi dihubungi, kan bisa lewat telepon, dihubungi. Sing penting setuju apa ora? Lagi orang anak, anu asih urip, berarti ya anak. Lah kecuali nu minggat, lagi ramane minggat, orang ketemu Pak. Digeleti mung dindi ora ketemu. Waduh iki rama ora bertanggung jawab umpane nggih.
Lah niku benten malih Pak, benten malih ceritane. Tapi ki kadang asiana ramane kok mudhun maring wali ngisore mboten angsal. Jadi umpamanya bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, boleh turun lagi ke saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah seibu. Summal ahulil ab, saudara laki-laki seayah seibu nggak ada, boleh pindah ke saudara laki-laki seayah. Dan tidak boleh wali nikah itu dari saudara laki-laki seibu, nggak boleh. Tapi saudara laki-laki seayah boleh. Harus dari jalur laki-laki. Kemudian summal ibnul ahlil awal kemudian anak saudara laki-laki seayah seibu, berarti keponakan dari saudara kandung. Wanita tadi punya saudara laki-laki seayah seibu, punya anak, berarti pelunan, keponakan dia bisa menjadi wali, menjadi wali pernikahan bibinya. Nah, bibinya. Summal ibnul ahlil ab, kemudian keponakan dari anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah, berarti pelunan. Tapi pelunan kan sedulur lanang sing seayah, karena kadang-kadang kan wonten sedulur seibu, sedulur seayah. Jadi sing mungkin bisa jadi bojo randa karo duda wis pada nggak anak lah. Ini kan mungkin ketika nambah anak malih mungkin anak saudara sing seayah, anak saudara seibu. Jadi sing nyong sedulure kae tapi beda rama umpamane iki. Nyong sedulure kae ning beda biyung. Wah niku kathah Pak. Tiang-tiang rene niku kathah. Nek wong mbiyen bojone akeh-akeh sih. Nah, kadang-kadang niku nganti bingung Pak, nganti bingung. Dan nek seniki kan mboten patia. Jadi keponakan boleh menjadi wali atas bibinya, baik keponakan itu dari saudara kandung atau dari saudara seayah. Summal am, kemudian paman. Summa ibnuhu ala hadza tartib, kemudian anaknya paman. Paman boleh menjadi wali. Anaknya paman berarti sepupu. Saudara sepupu bisa menjadi wali atas pernikahan saudara sepupunya yang perempuan. Tapi marotibnya ini harus urutan. Makanya dijelaskan ala hadza tartib, atas urutan ini. Kalau wali akrobnya, wali terdekat masih ada, tidak boleh turun ke wali abngad. Lah wong sing dhuwur biasana pelunane karena mungkin anu CS sih karo pelunane sih. Apa istilahnya, bukan pelunan. Apa istilahnya? Sepupu, karo saudara sepupunya CS. Wali yang terdekat semuanya nggak ada yang setuju nih. Akhirnya kowe bae dadi wali apa ya? Ya yo, lah bojone nang ndi bojone nang anak-anak sing gampangan kayak. Enggak boleh. Perwalian itu harus urutan. Masih ada wali terdekat, tidak boleh turun ke wali abad. Ini yang kadangkala orang bermudah-mudah. Terlebih lagi ngerinya itu biasanya dalam pernikahan siri, nikah siri. Nek nikah resmi nang KUA, insya Allah penghulu itu tidak akan bermudah-mudah. Nang desa pun kayime pun akan memberikan pengarahan. Iki kowe umpamane waline iki ora nana, berarti itu mudune mengeneh. Mengeneh ora nana mudune mengeneh. Insya Allah aman. Tapi sing biasanya bermasalah itu nikah siri, Pak. Sing kadang-kadang bermudah-mudah. Bukan berarti nikah siri tidak sah. Sah kalau syarat rukunnya terpenuhi. Tapi kalau syarat rukunnya nggak terpenuhi, nggak sah, fasid. Bapaknya Asiana
kok sing nikahna lilike adine bapake, nek ora kakange bapake. Kalau wali yang bapak ini yang terdekat ini masih ada, maka pernikahan ini sementara tidak ada taukil wali dari ayahnya kepada beliau, maka pernikahannya fasid, rusak. Walaupun ketone enjoy aja macam itu ya, mboten sah Pak, mboten sah. Karena masih ada wali akrob, wali terdekat, nggak boleh bermudah-mudah. Jadi kalau umpamanya kebetulan tempatnya jauh gitu ya, orang tuanya sedang merantau di Kalimantan, anaknya di Jawa mau menikah, mau pulang nggak punya ongkos nih, itu kan barang gampang, mekanismenya gampang. Sekarang ada alat komunikasi, tinggal lewat telepon, atau kalau tidak mewakilkan perwalian kepada wali di bawahnya. Ya wis kayak balik kenyong kan karena aginang rantauan, kenyong arep bali ya ora bisa, ke ongkosnya urung cukup iki ya. Ki kayak bae. Nanyong tak wakilna waline, mamane ya kakine ora nana terus wali-wali di bawahnya enggak ada nih. Aring jenengan. Kalau ada taukil wali boleh. Dan taukil wali itu harus dibuktikan dengan hitam di atas putih. Harus dibuktikan hitam di atas putih. Lho tapi aduh nang Kalimantan gampang, zaman siki gawe surat taukil wali, bikin, di-scan, kirimkan ke Jawa, nang Jawa di print dadi. Gitu mboten? Dadi gampang. Kadang-kadang niku ana sing gampang-gampang akan iki. Gampang jane ini ora kena di gampang-gampang akan. Akhirnya bojo sakarepe dhewek, mboten angsal. Dijelaskan di dalam syarahnya dalam kitab ini, fa idza lam yakun li zaujati waliyun minal asabatil madhkurah fal wilayati takunu. Maka ketika bagi seorang wanita yang menikah tadi tidak ada wali, baik dari asobah yang disebutkan tadi, dari urutan-urutan tadi, fal wilayati takunu, maka yang menjadi wali adalah yang pertama al-maulal mu'tik, yang memerdekakan budak. Kalau dia budak wanita, yang memerdekakan budak menjadi walinya, kalau nggak ada wali yang lain. Kemudian asobatihi, termasuk juga asobahnya. Asobahnya siapa? Asobahnya orang yang memerdekakan budak, urutan-urutannya. Kemudian yang selanjutnya yang menjadi wali adalah al-hakim, hakim, waliul amr, yang ditunjuk oleh penguasa. Kalau di Indonesia yang menjadi wali hakim adalah para penghulu, para penghulu, bisa kepala KUA atau penghulu yang sudah mendapatkan SK sebagai penghulu. Jadi tidak semua pegawai KUA gue ulih menikahkan itu mboten angsal Pak. Mamane jenengan mbok kerjana KUA, iya. Lah bagian apa? Bagian administrasi mamane. Nyong dibojokna lah, nggih mboten angsal. Bagian nyatet tok bagiane, khusus nyatet. Lah kados kula mawon senajan kaya iki pikete seminggu sepisan iku ya. Ya pegawai KUA. Penyuluh agama Islam honorer. Pikete seminggu sepisan iku. Tiap hari Kamis saya piket. Nah, ya termasuk ngantore nang KUA, ngantore kayak gue lu. Ning nyongkon menikahkan nggak boleh, nggak boleh. Nek hanya sebatas mengarahkan, memberikan arahan. Iki kayak gigi urutan mengene mungkin bisa. Nek penyuluh ini bagiannya biasanya kalau ada calon pengantin, catin istilahnya, itu kita disuruh memberikan penyuluhan. Calon pengantin biasanya kon jagong dhewe penyuluhan 15 menit atau nggak boleh lama-lama, memang kesuwen pengantin anyar kan ya melasi kan. Calon pengantin kok biasanya diwai pengarahan aja nu pikirannya wis bojo bae. Nah, diberikan pengarahan tujuan menikah apa, niatnya apa,
luruskan tujuan, luruskan niat niku tok. Jadi hakim itu adalah yang mendapat rekomendasi dari pemerintah, yaitu para penghulu. Nabi SAW bersabda, as-sultanu waliyyu man la waliya lahu. Sultan, penguasa itu adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Kemudian ada juga keterangan, yuzawwiju sultanul mar'ah idza kanat fi mahalli wilayatihi. Penguasa atau wali hakim ini boleh menikahkan wanita jika itu berada di wilayah kerjanya, wilayah tugasnya. Harus di wilayah tugasnya, Pak. Contohnya kata niki, Pak. Penghulu tapi tugasnya nang KUA Banjarmangu. Contohnya kata niku, Pak. Kok nikahna wong dia bukan menjadi wali, padahal bukan menjadi wali, artinya bukan menjadi wali langsung, tapi menjadi wali hakim di Kecamatan Bawang. Nggak boleh. Yang bisa menjadi wali hakim di Kecamatan Bawang hanya penghulu untuk wilayah kerja Kecamatan Bawang. Gue kayak gue. Jadi umpamanya ya, jenengan pegawai KUA penghulu ya, dolan meng Sumatera nang kana, dadi wali hakim nang kana, ya ora payu no. Ora payu. Bukan wilayah kerjanya. Bukan wilayah kerjanya. Kemudian dijelaskan wa illa fala yuzawwijuha wa in radiyat bihi waliyan. Dan kalau tidak, maka dia tidak boleh menikahkan sekalipun walinya ridho. Kalau bukan di wilayah kerjanya, tidak boleh menikahkan menjadi wali hakim. Sekalipun walinya ya ora apa-apa jenengan bae lah, tetap nggak boleh karena bukan wilayah kerjanya. Wilayatin nikah lil waliyil aqrab wala tasikhu wilayatil ab'ad ma'a wujudil aqrab. Wali nikah untuk wali aqrab, jadi ini urutannya, dan tidak sah wali ab'ad menikahkan wanita yang menjadi orang di bawah perwaliannya ma'a wujudil aqrab, ketika wali aqrab masih ada. Maka urutan ini tidak boleh dirubah. Maka di balai nikah kantor urusan agama dimanapun di Indonesia itu selalu ditulis tuh wali nikah, itu gede Pak, wali nikah urut-urutan ini. Supaya apa? Supaya jelas. Niku Pak, monggo dipirsani Pak. Nek orang anak bapak berarti kaki, orang anak kaki berarti mudun maning. Kados niku. Itu dibikin besar-besar. Digawe apa tadi? Bingkai, dibingkai ya, di balai nikah. Setiap balai nikah di kantor urusan agama di Indonesia. Illa idza rafadal aqrabul wilayah wa talabat minhu salasa maratin huna yuzawwijul ab'ad wa tasikhu wilayati. Kecuali, ini ada pengecualian, kalau wali akrabnya menolak, itu yang disebut dengan apa? Wali adol, menolak, dan sudah sampai meminta 3 kali, Pak nyong tulung dinikahna, hari bapak kayak nyong tulung dinikahna, sampai meminta 3 kali, wali terdekat nggak mau, maka boleh pindah ke wali yang di bawahnya atau yang lebih jauh. Tetapi ini pun nanti ada ketentuan, ketika wali adol itu memang harus diajukan ke pengadilan. Jadi biasanya itu sidang Pak, walinya nanti datang ditanya, jenengan kok orang gelem bojokna anaknya jenengan nang apa Pak? Ya nu kayak nanti dicatat semuanya. Kalau nanti alasannya tidak syar'i, maka pengadilan memutuskan wanita ini tetap boleh menikah, bisa dengan wali di bawahnya atau dengan wali hakim atau seniku. Idza kana al-waliyul aqrab fasiqan zawwajal waliyul ab'ad. Jika wali aqrab itu orang yang fasik, maka yang menikahkan adalah wali ab'ad. Tetapi dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama tidak mempersyaratkan itu.
Ada sebagian ulama berpendapat wali itu harus bukan orang fasik, tapi sebagian ulama yang lain berpendapat yang dilihat adalah zahirnya. Walaupun fasik boleh menjadi wali. Nah. Kemudian idza ghabal waliyul aqrab wa uridu tazwijil mar'ah sahhati wilayatil waliyul abad. Jika wali yang akrab yang terdekat itu tidak ada dan ingin menikah, seorang wanita ingin menikah, maka sah wali yang lebih jauh, wali di bawahnya itu sah. Wa kadzalika fi halati ihramil walil aqrab, begitu pula kondisinya ketika wali akrab sedang ihram, ketika wali akrab sedang ihram bil haji awil umroh, baik untuk melakukan haji ataupun umroh. Sampun suruk ngomong ya, sudah ya, sebentar lagi ya. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup, monggo mbok pilih wonten ingkang ganjel. Cekap ya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang kita pelajari pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa' fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.